Hai. Balik lagi di Tripod. Karena Bertiga tidak berdua. Tripod. Para bertiga, gak berdua. Nah ngomong-ngomong Sebelumnya selamat Hari Pahlawan. Oh, Iya, selamat hari pahlawan. Selamat Hari Selamat Hari Pahlawan Pahlawan. di tanggal 10 November. Betul. Ngomong-ngomong soal Hari Pahlawan nih, Nah, gue penasaran. Kira-kira yang pertama nih, apa sih arti pahlawan buat kalian? Pahlawan tanpa tanda jasa. guru dong. Guru. Iya, apa menurut lo apa, Dit? Kan dulu deh. Jeng, lempar. Lu deh, Tis, gimana? Boleh Apa deh. kalian dulu? Boleh deh. Kalau menurut gue arti pahlawan itu nggak selalu yang memang menolong kita, Betul. tapi dia mempunyai apa ya? Mempunyai pedang panjang. Mungkin ngasih inspirasi kali ya, mungkin ngasih inspirasi, ngasih guide, ngasih bantuan juga gitu. Tapi nggak selalu menolong dalam arti kata pahlawan di film-film gitu ya, kayak nggak gitu sih gitu. Pahlawan Yang master. ikut perang gitu Iya. ya. Monster. Monster. Iya, enggak sih gitu. Tapi bisa jadi dia yang emang menuntun gue sih selama gue hidup sih gitu. Maksudnya di kehidupan ini gitu. Itu menurut gue sih. Iya. Kalau kalian gimana? Dulu apa? Gue dulu. Ya, sok. Gue dulu. Ya. Sama dah. Iya. Enggak. Sama deh. Sebenarnya sih kurang lebih kan sama ya. Maksudnya, Iya, betul. Buat gue itu pahlawan itu ya orang yang berjasa dalam Betul. hidup gitu. Ya nggak mesti kayak mungkin kalau dengar kata pahlawan tuh orang-orang lebih ke Hero banget gitu hero ya, banget hero. yang berjuang buat bangsa atau misalkan Asik. berjuang buat apa segala macam gitu Iya. kan. Heeh. Cuma sebenarnya misalkan lu deh nolongin gue, lu bisa jadi pahlawan juga Iya. gitu kan. Maksudnya Iya. nggak mesti orang yang benar-benar apa sih ya istilahnya ya, maksudnya Hero like ya, benar-benar sosok pahlawan gitu. Pahlawan. ya sebenarnya intinya sama kayak yang bisa bilang gitu. Ya, Iya. tal. Kalau lo Dit? Sama deh gitu. Iya, pasti ada berapa? 17 bungkus. Sebenarnya iya sih sama, cuma lebih ke ngelihat pahlawan tuh lebih ke kayak orang-orang terdekat gitu kali ya, yang keluarga banget gitu. Aduh, bingung lagi. Jadi sedih udah diborong semua kata-katanya. Benar. Tapi lu punya ini nggak apa kayak siapa sih pahlawan yang paling berjasa di hidup lu gitu? Banyak lagi. Iya, banyak lagi. Segala bidang biasanya kan ada tuh Segala pahlawan bidang. lo ya. Iya dong. Iya sih. Kayak di musik siapa pahlawan lo ya? Woi. Siapa pahlawan lo? Di hobi lo siapa pahlawan lo gitu. Asik. Wah, berat ya pertanyaan ini. Tapi kayaknya kalau gua pahlawan hidup gua sih nyokap gua sih udah pasti. Iya. Nyokap gua tuh dia sangat amat berjuang untuk keluarganya, nggak hanya anak-anaknya, tapi juga ke adik-adiknya juga gitu ya. Jadi dia adalah salah satu role model gue untuk berjuang dalam hidup sih gitu. Dan berkat nyokap gue juga selalu ada buat gue dan selalu mengusahakan yang terbaik gitu buat anak-anaknya. Gue pun jadi terinspirasi dan pengen juga gitu bisa melakukan hal yang sama gitu di orang-orang di sekitar gue gitu. Tuh. Nyokap lo ya. Biasa. Berhubung saya juga tidak ada peran bapak yang paling berperan banget gitu. Hah? Ya emak dong. Iya benar ya. Ibu ya. Iya. Berarti gue juga sih kayaknya. Iya ya, sama ya. Sama sih kayak soalnya ya apa ya maksudnya sebenarnya kan orang yang paling berpengaruh dalam hidup lu tuh pasti keluarga. Sebenarnya gitu. Iya. Karena dari kecil kita belajar ngomong di Lingkungan keluarga dulu. lingkungan keluarga, orang tua yang ngajarin, terus Iya. yang ngebesarin kita, yang apa ya kita bisa bikin vlog sekarang ini pasti ada karena keluarga kita terbentuk gitu.
kita yang sekarang ini paling berharga. adalah keluarga. Tapi gue salvo banget. Kita bisi, wow. Dibahas. Kita bisa Bisi-bisa. jadi Oh iya. jadi bisi. Bisa bisi. Siapa yang mau misi? Oh iya. Tadi lo ngomong bisi. Kita bisi. Gue nggak ngeh lagi. Kita bisi. Iya ya. Kalau gue pasti ibu juga sih. Karena ibu tuh mungkin semua orang. Sorry banget ya guys. Iya. Agak Oke, yuk. Ya, mungkin semua orang setuju. Maksud gue ibu terbaik itu adalah gimana? ibu terbaik itu adalah ibu. Kita Kartini. Iya betul. Ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini. Ibu terbaik itu maksudnya ibu gue. Setuju Iya. kan? Ya gue ibu gue. Gimana dong? Kalau ibu kita kan nggak mungkin. Kita ibunya beda-beda. Iya betul. Jadi sebenarnya lagu Ibu Kita Kartini itu nggak Ibu siapa sih? Itu ibu siapa sih? itu nggak relevan ya guys. Iya. Orang kan ibu kita nggak Kartini. Bukan, Bukan ya. Heeh. Sorry banget ya, bukan Dosa begitu nih gue. maksudnya. Bukan. Sorry. Bukan gitu. Maksudnya itu lebih ke pahlawan kita bersama. Iya. Betul. Iya. Karena dia menginspirasi dari habis gelap terbitlah Terbitlah terang. Nah, terus pernah nggak di jalan, misalkan lo nggak tahu sih ada pengalaman nggak sih kalau pas di jalan atau apa, yang lo ditolongin sama orang yang lo nggak kenal? Pernah. Nah, coba lo cerita dulu dit. Waktu itu pada zaman dahulu. Ada apa sih di atas sana? Tahu? Pada lihat ke atas. Gak kayak pernah di jalan, masih kecil banget sih, rada nggak inget ya. Waktu itu kayak membutuhkan, jadi nggak kenal siapa-siapa nih di yang lingkungan juga, nggak tahu itu lingkungan yang baru banget gitu, nggak kenal siapa-siapa. Terus minta tolong, nggak minta tolong sih sebenarnya, kayak dia ngeliat kayak nih kayaknya orang si bocah nih, aku bocah boeng butuh pertolongan lah ibaratnya kayak gitu, nggak kenal sama sekali, terus ditolongin, terus sampai dia ke rumah kayak gitu gitulah. Tentang bantuan yang nggak bisa aku sebutin sih sebenarnya. Dia bantuin sampai kayak bantuin banget lah, dari mulai jadi disebutin sih gimana Lagi aja. Kita diem aja loh. Kita diem aja loh. Ya pokoknya dia kayak orang yang udah lama kenal, cuma bener-bener nggak kenal sih kayak gitu, kayak itu langsung kayak ada ya orang yang sebaik itu gitu. Padahal nggak kenal sama sekali, kayak dia siapa gue siapa kayak gitu, kayak keren banget. Oke. Kalau lo Nin? Kalau gue paling ceritanya biasa banget ya. Ya waktu gue jatuh dari motor, tolongin kan. Iya itu siapa aja? Maksudnya lo jatuh di mana dan gimana tuh? Waktu itu gue jatuh lagi berangkat kantor. Terus ya jatuh lah, gue nabrak mobil, gue jatuh. Gue nggak bisa berdiri karena kaki gue ketiban motor. Oke. Kaki gue ketiban motor. Tiban lagi lah. Ya susah juga dong ya. Tiban balik motornya ya? Iya. Balik. Terus abis itu ya karena gue nggak bisa bangun, ya gue teriak minta tolong. Tolong. Oke. Terus ya udah gue tolongin. Terus kayak tolong, tapi gue ngerasa itu lama banget ditolongin gitu. Atau mungkin emang orang lagi pada lari aja karena gue mungkin udah terlalu panik. Kayak udah lama banget kan, kayak udah kok gue udah jatuh nggak ada yang nolongin gue sih gitu. Dan gue sedang nggak bisa berdiri karena gue ketiban motor itu. Iya. Motor. Tolong udah ada yang datang satu, gue masih tolong gitu kan, masih kan. Orang sama bilang ya ini lagi ditolongin, sabar gitu. Ya sabar ini lagi ditolongin gitu. Ya udah gitu aja sih sebenarnya cerita gue. Gimana sih mau ditolongin yang gak sabar? Ya soalnya tuh kayak ngerasanya tuh kayak kok lama banget nih orang buat nolongin gue, sedangkan gue tuh lagi kesakitan banget ibaratnya kayak gitu loh. Mungkin sebenarnya orang-orang pada cepet aja karena gue panik aja gitu, karena gue panik ya udah sih berasa lama aja gitu. Iya betul.
Nah kalau gue tuh pengalamannya ini ada beberapa, tapi gue pilih salah satu cerita ini. Jadi waktu itu tuh gue kayaknya usianya kayak 5 tahun sih yang gue inget gitu. Gue lagi liburan sama keluarga gue di Bali waktu itu, terus kita ke Kuta Beach, ke pantai Kuta. Habis itu, nah gue berenang. Minum tuh, sambil minum. Enggak dong, kan minum Tahu air. ya? Siapa tahu. Minum air maksudnya, minum air laut Air ya. laut. Iya benar. Nah terus gue lagi main di pantai gitu, berenang lah, biasa main pasir segala macem. Nah yang gue inget, gue kayak ke bawah air, ke bawah air pasang gitu. Jadi keseret, badan gue tuh ketarik. Terus gue ngeliat bokap nyokap gue tuh jauh, dan gue cuman kayak bisa ngulurin tangan gue, kayak gue pengen nge-reach mereka gitu, kayak tolong gue apa gimana. Cuman karena ya namanya anak kecil nggak tahu harus apa, cuman bisa ngeliatin bokap nyokap aja, sembari badan gue tuh mulai mundur gitu, ketarik kan. Terus nggak lama tiba-tiba ada yang nangkep tangan gue inget banget tangan kanan gue di grab sama bapak-bapak gitu. Terus gue cuman bisa ngeliat, karena gue tengkurap ya, jadi mata gue cuman bisa ngeliat kakinya bapak-bapak ini gitu. Pas gue dengak baru, oh siapa nih bapak-bapak, terus kayak nolongin gue gitu. Dan gue gitu cuman bisa ngeliat terus Pasrah. iya. Dan gue udah anaknya pasrah sih. Kalau nggak ada bapak-bapak itu, gue rasa gue bakal ke bawah arus sih gitu, ke laut, dan nggak tahu gitu. Jadi kayak lu siapa, tapi ya makasih ya, gue nggak keseret, karena waktu itu gue juga udah sempet panik gitu, tapi nggak bisa, bokap nyokap gue nggak ngeliat gue juga nggak bisa teriak manggil mereka gitu. Terus udah begitu akhirnya gue ditolongin, terus gue berdiri, terus gue langsung lari ke arah Padahal airnya cuma semata kaki. Pendek ya, kayak genangan di Pamulang gitu. Ya udah akhirnya sambil gue liatin, dan ya udah gue ditolongin di situ. Udah. Abis itu lu udah gak ketemu lagi tuh sama tuh orang gitu. Nggak tahu, dan kayaknya bokap nyokap gue juga nggak pernah tahu deh. Maksudnya gue ada kejadian itu. Iya. Itu berarti ini jadi rahasia terbesar lo dari orang tua lo ya. Nggak rahasia sih, gue nggak nutup-nutupin, tapi gue nggak cerita. Iya. Jadi kayak ya udah, soalnya ya kan lumrahnya kan kalau orang tua misalkan apa bilang makasih apa gitu kan ke orang lain gitu. Kan emang nggak tahu, karena taunya emang gue cuman udah datang udah selesai main gitu, udah yuk pulang gitu. Terus gue cuma iya kayak oh iya oke, gue juga ya udah gitu, gue udah selamat lagi nih gitu. Padahal sebenarnya tadi gue hampir mati kayaknya gitu loh. Iya, gue. Nah ini orang siapapun di luar sana yang mungkin nggak tahu ya, bapak-bapak ya, yang bapak-bapak untuk bapak di luar sana ya. Iya, untuk bapak yang di luar sana yang waktu itu mungkin pernah menolong anak usia 5 tahun di Pantai Kuta, tahun berapa gue lupa. Makasih ya Pak ya. Ingat tuh. Iya, ya siapa tahu dia dengerin ya, atau enggak ya nanti kirim doa aja. Iya betul. Gitu. Emeng. Besok hari ayah tahu. Aduh. Oh iya. Oh iya, mau ngerayain nih. Iya, kita rayain aja kali ya. Iya. Punya bapak nggak? Gak punya sih gua. Punya. Iya kan? Sama lagi. Gimana nih? Nih, guys. Iya nih nggak punya. Jadi memori Jadi kita ini ya, kita ganti nama ya. apa? Ganti nama ini kita jadi di yatim. Di Yatims. Aduh. Dark jokes ya guys. Iya, kita soalnya sama-sama nggak punya bapak semuanya ya. Ya betul. Jomblo bareng. Iya. Jomblo. Nggak punya bapak bareng. Iya betul. Ini gimana nih maksudnya? Iya. Iya. Semoga nanti kalau punya pacar juga nggak bareng-bareng punya pacar ya. Satu bareng-bareng ya. Enggak ya. Iya enggak ya. Gimana tuh? Kasihan, pusing dia. Iya, besok kan hari ayah. Betul. Kita kan udah pada nggak punya ayah nih gitu. Mungkin kalian berdua udah lebih senior dari gue ya. Nggak punya bapaknya ya. Ada lagi Lo tahun berapa Tis? Tahun 2012 dan 2014. Kebetulan bokap gue ada 2. Wow, Oke. keren. Ya. Keren. Gimana ini? Kalau lu nih Pinjem gak? Udah nggak ada. Kalau pinjam juga bingung ya. Aduh. 2015 pas banget lulus SD. Itu pas mau ngurusin sekolah SMP, masuk SMP, pas banget ayah nggak ada. Sakit. Kalau gue baru di 2021 kemarin. Setahun ya. Baru setahun gitu. Dan makanya kan kenapa gue bilang kalian berdua lebih senior gitu dibanding gue gitu kan. Dan mungkin kalian berdua ada kenangan sama bokap yang Banyak. soalnya kan pasti kan ya secara nggak langsung ya bapak kita juga pahlawan kita lah. Iya. Iya betul. Biasanya cewek lebih deket ke bapak nggak sih?
Iya. Ulangi. Iya. Biasanya kalau anak perempuan tuh lebih deket ke ayah gak sih? Kalian gitu gak sih? Iya sih kalau gue. Gue waktu kecil iya. Soalnya Waktu kecil. iya, biasanya kalau yang anak laki-laki ke ibu, anak perempuan ke ayah. Betul. Tapi kalau gue waktu kecil gue iya. Udah gede enggak? Udah gede nggak terlalu. Karena mungkin gue orangnya udah terlalu sibuk sama teman-teman gue deh kayaknya. Iya, yang penting jangan ikut bapak sholat Jumat ya. Oh iya, gue pernah tuh ikut bokap gue sholat Jumat dulu waktu kecil. Oh, Bokap gitu. gue, Jangan ditiru, guys. tapi gue pakai sarung. Oh gitu, serius? Serius beneran. Jadi itu gue pokoknya gue waktu kecil tuh pengen apa ya, bokap gue pergi kemana gue ikut. Gue pokoknya gue harus ikut gitu sampai dia sholat Jumat, gue ikut sholat Jumat sampai Ke WC ikut nih. nggak gitu juga. Oh, nggak Terus gitu kayak juga. pas bokap gue lagi sujud, gue naik ke atas punggungnya gitu. Oh iya. Nah, ya udah itu abis itu bokap gue nggak bisa bangun-bangun. Ya kan gue di atas soalnya. Oh iya benar. Enggak bangun-bangun. Krik. Tapi terus ada satu momen yang itu gue inget banget sampai sekarang dan itu selalu menjadi cerita nyokap gue misalkan ke saudara-saudara gue yang lain gitu tentang gue gitu. Jadi itu dulu waktu karena gue deket banget sama bokap gue dan gue nggak mau, pokoknya gue pengen ikut bokap gue terus deh gitu. Gue pernah lagi mandi, mau ikut bokap gue mau berangkat kerja, gue disuruh mandi dulu, yaudah mandi dulu, padahal sebenarnya gue nggak boleh ikut. Udah mandi, terus pas gue lagi mandi tiba-tiba bokap gue berangkat, gue nangis tuh dari kamar mandi. Nangis, udah gue langsung keluar aja tuh keluar rumah, nggak pakai baju, langsung teriak sama nangis bapak gitu. Kayak nyokap gue dari belakang, mbak ayo sini masuk, kan gue telanjang soalnya kan. Iya. Tapi untungnya gue masih kecil. Iya. Ya kali. Iya. Ya kali udah gede ya. Gimana ya? Iya. Nah. Ya jadi gitu cerita gue. Oh iya. Lu mungkin ada kenangan apa kalian berdua? Kalau aku sih sama tuh kayak gitu. Bener-bener nempel banget sama ayah. Yang kayak harus mandi tuh harus mandinya sama ayah. Makan tuh disuapinnya harus sama ayah. Tidur harus disuapin. Kok tidur disuapin? Iya juga. Kenapa tidur disuapin lu? Tidur tuh yang harus, dulu kan tidur kalau anak kecil kalau nggak diempok-empok itu nggak mau tidur, nggak bisa tidur. Iya. Iya gak sih? Iya. Kalau aku sih gitu ya. Iya. Harus banget diempok-empok dan harus sama ayah. Kalau enggak ya udah nggak tidur. Oke. Benar-benar ya yang sedekat itu. Iya sih. Gue kalau sama bokap itu lebih ke dia tuh temen main gue banget. Iya. Jadi gue diajarin sepeda, olahraga, basket, Iya apa sih. segala macem tuh sama bokap gue. Iya. Berenang itu juga sama bokap gue. Jadi emang bener-bener punya temen cowok aja Iya, sih. iya. Heeh, Iya gitu. sih, benar. Terus jalan-jalan naik mobil atau apa ya sama bokap gue gitu. Jadi emang bener kayak temen main udah sama bokap gitu. Betul. Iya sih. Ya kurang lebih sebenarnya sama sih. Iya. Maksudnya gue juga dulu ya yang ngajarin gue main bola, bokap gitu yang ngajarin. Diajarinnya main bola lagi. Ya, terus gimana dong? Dulu gue tuh kalau sama bokap gue mainan laki-laki semua, Iya sih. ya gitu loh. Iya. Soalnya mungkin karena gue punya kakak gue cewek kali ya. Pas anak kedua lahir mungkin tadinya pengennya cowok, ternyata yang keluar cewek. Salah server Mungkin gitu, kali ya, salah server. gitu. Iya gue juga sempat ada pikiran gitu juga sih. Soalnya tomboy gue emang dekat sama bokap. Terus Iya lagi Iya, semuanya. tomboy semua tau. Aduh. Makanya Makanya kita bikin barengan ini konten. Terus sama ya dulu tuh rambut gue tuh pendek, jadi emang kayak panjang dikit dipotong sama gerak. bokap, Iya. dipotong Sama sama bokap, banget bukan karena keinginan gue ya, karena emang bokap gue yang potong gitu, potong rambut gitu. Nah ya udah, Paling akhirnya pendek tuh semana tuh? cepak, bener-bener kayak cowok. Oh iya. Wah, gokil Sama sama. saya lu nih, udah pernah berarti. lihat kan foto Iya, gue? iya. Wah, gila sih itu cowok banget. Enggak, gue gak tayangin foto gue dulu. Nanti kita liatin. Oke. Iya. Dia banyak banget lah sebenarnya Iya. kenangan sama bokap ya. Ya. Ya gitu deh. Dari lahir. Dari lahir ya sampai kita gede gitu kan. Mungkin kalau emang di sini teman-teman yang masih bokap atau bapak, ayah, papa, siapapun itu panggilannya masih ada, ya silakan spend time dengan mereka Betul. Iya, di hari ayah ini, Betul. karena pastinya bakal bikin bikin harinya ayah kita juga pasti akan senang kalau bisa spend time sama anaknya. Bener. Di tengah-tengah kesibukan kita ya kan, gitu, mencari sesuap berlian. Sesuai berlian. Bener. Iya. Iya, karena itu setuju sih maksud gue. Iya, betul. Jangan sampai nyesal aja sih karena kemarin pas bokap gue nggak ada gue termasuk yang
menyesali gitu loh. Harusnya kan emang gak boleh disesali ya. Iya. Karena ya udah emang udah takdirnya ibaratnya kayak gitu kan. Cuma gue menyesalinya adalah gue waktu kecil deket banget sama bokap gue gitu. Cuma pas gue udah beranjak dewasa hubungannya nggak sedekat itu lagi gitu. Iya. Gue tuh bukan tipe yang curhat sama orang tua juga kan soalnya gitu. Jadi pas bokap gue nggak ada tuh kayak apa ya ibaratnya, aduh gue nyesel banget ya. Maksudnya nggak banyak di usia gue yang udah gede, nggak banyak spend time apa ya ngobrol empat mata gitu, heart to heart gitu nggak ada gitu. Iya. Dan kerasa banget tuh kalau misalnya lagi apa ya ibaratnya mungkin kita lagi ada masalah atau apa gitu. Mungkin pada saat itu tuh gue tuh mikir kayak ih kalau misalnya ada bokap gue kayaknya gue bisa deh, maksudnya masalah gue tuh dapat nasihat dari dia ibaratnya kayak gue mesti ngapain, gue apa segala macem ibaratnya kayak gitu. Betul. Ya jadi buat teman-teman yang masih punya ayah, bapak, papa, papi, apa di apa? ya nanya balik. Babe. Nyak cing, nyak babe. Manfaatkanlah waktu kalian sebaik mungkin untuk spend time with him. Asik, Jos. Betul. Karena Walaupun terkadang galak ya. Iya, walaupun namanya galak orang tua ya. Iya, walaupun misalkan suka ngelarang-larang ini tuh nggak boleh, ini tuh nggak boleh, ini itu, tapi sebenarnya itu kan buat kebaikan Demi kita. kebaikan, gitu. Betul. Betul. Jadi selamat Hari Ayah. Selamat Hari Ayah. Selamat tanggal 11 November apa? Hari Pahlawan juga. 10 November hari pahlawan, 12 November hari ayah. Hari Ayah. Betul. Betul. Tuh. Jadi selamat berakhir pekan juga di Iya. Sabtu Minggu besok ya, Yes, teman-teman. betul. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tripod, para bertiga, gak berdua.